Assalamualaikum ya akhi ya ukti. Assalamualaikum ya akhi ya ukti. Salam-salam hai saudaraku, semoga Allah merahmatimu. Salam-salam wahai semua, semoga hidup jadi bahagia. Bila hati terasa sedih, bila jiwa terasa hampa, mungkin kita sudahlah lupa berzikir tenangkan jiwa. Assalamualaikum ya akhi ya ukti. Assalamualaikum ya akhi ya ukti. Sudah langkah sempit dunia, rezeki dicari alangkah susah. Mungkin kita sudahlah lupa sedekah lapangkan harta. Dalam hidup semua bekerja, kadang salah bahkan berdosa. Janganlah putus asa, ampunan Allah selalu terbuka. Assalamualaikum ya akhi ya ukti. Assalamualaikum ya akhi ya ukti. Salam-salam hai saudaraku, semoga Allah merahmatimu. Salam-salam wahai semua, semoga hidup jadi bahagia. Bila hati terasa sedih, bila jiwa terasa hampa, mungkin kita sudahlah lupa berzikir tenangkan jiwa. Assalamualaikum ya akhi ya ukti. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa kembali dalam ruang publik kita. Senang sekali saya Erwin Dwinanto malam hari ini bisa menjumpai Anda kembali dengan tamu-tamu spesial saya pada malam hari ini. Ada dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Mana tepuk tangannya Kementerian Republik Indonesia? Juga ada dari Kementerian Kemkominfo Republik Indonesia. Selamat datang di auditorium TVRI. Kami juga mengucapkan selamat datang kepada tamu-tamu spesial saya dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia. Dan teman-teman dari Liputan Mudik Asyik TVRI. Selamat malam. Tamu spesial kita pada malam hari ini juga adalah pembicara-pembicara dari Kabinet Kerja Indonesia. Selain itu, kita juga ditemani dengan Bunga and Friends. Mudik bareng kuyup rukun. Mudik bareng kuyup rukun. Baik, malam hari ini sangat spesial karena kita akan membicarakan tentang mudik bareng guyup rukun. Apa itu mudik bareng guyup rukun? Saya akan langsung saja memanggil host utama kita pada malam hari ini. Ada Bapak Rudiantara selaku Menteri Kominfo Republik Indonesia. Selamat malam Pak Rudi. Selamat malam Pak Rudi. Gimana kabarnya Pak? Silakan Pak. Baik. Duduk di sana. Terima kasih, kita sudah kedatangan orang-orang hebat untuk membicarakan bagaimana persiapan mudik lebaran di tahun 2017 ini. Nanti Pak Rudi yang mengambil alih ya Pak ya? Oke Pak ya? Insya Allah. Musik juga kalau mau nyanyi oke loh Pak. Karena Pak Rudi suka nyanyi kan? Sebelah kiri saya. Pak Triawan juga. Oke, kalau gitu Pak Rudi nanti mungkin bisa dipanggilkan lagi yang akan menjadi partner Pak Rudi untuk berdialog malam hari ini. Untuk itu kami serahkan langsung kepada host kita Bapak Rudiantara. Erwin, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Waalaikumsalam. pemirsa di seluruh Republik Indonesia. Kali ini tamu kita Menteri PUPR Pak Basuki, Menteri Perhubungan Pak Budi, kemudian yang baru
yang biasanya tidak pernah muncul, sekarang ini baru muncul, yaitu Kepala Bekraf. Kalau Pak Menteri PUPR selalu menyiapkan, memuluskan jalan untuk mudik. Menteri Perhubungan mengatur moda transportasinya, apakah itu bus, kereta api, kendaraan umum, kemudian pesawat udara. Nah, kali ini tentu kita bertanya, kenapa ada Kepala Bekraf di sini? Nah, saya pertama kali mau bertanya kepada Kepala Bekraf, Badan Ekonomi Kreatif, Pak Triawan, apa yang membedakan mudik kali ini dibanding mudik tahun-tahun sebelumnya? Iya, Pak Rudiantara, terima kasih. Saya sudah diikut sertakan di acara ini. Mungkin juga memang jadi pertanyaan, ngapain nih orang kreatif di sini katanya, orang ngurusin kreatif. Jadi ikut-ikut ngurusin mudik Lebaran. Intinya kami ini diminta oleh pemerintah juga, kita juga untuk bisa membuat sebuah tema. Ya, jadi sebuah kegiatan yang besar, kegiatan tahunan yang besar seperti ini harus memiliki tema, harus memiliki kesatuan. Karena kalau sebuah brand itu dipermisalkan di sebuah brand kegiatan ini, ada suatu kepercayaan yang tinggi yang ditimbulkan dengan suatu tema yang unified gitu, yang punya kesatuan. Mudah-mudahan tema mudik bareng Guyup dan Rukun ini bisa mencapai itu, apalagi dilakukan dengan masif ya. Di situ ada mudik bareng, kita tahulah semua serentak, sebuah gerakan serentak dari sebuah bangsa nih ya. Kalau di Barat Christmas, kita di Lebaran yang lebih besar lagi. Nah, kita inginnya mudik kali ini dalam keadaan yang guyup. Guyup tuh sama-sama ya, saling mendukung, saling mengisi ya, bertemu dengan keluarga dan ada kerukunan dari kebersamaan itu. Tapi tentunya yang bisa dicapai selain itu adalah kepercayaan bahwa mudik kali ini akan aman, damai, ya. Itu yang ingin dicapai oleh pemerintah. Pak Triawan, pemirsa semua, Pak Triawan menyampaikan bahwa mudik kali ini berbeda, aman, nyaman, dan di branding dengan namanya mudik bareng Guyup Rukun. Sebelum ke pertanyaan berikutnya, kita break komersial dulu. Mudik bareng Guyup Rukun. Mudik bareng Guyup Rukun. Ayo hidup bersih, sehat dan bahagia. Besok Papa antar periksa Iva ke puskesmas ya. Pakai periksa-periksa segala. Mama sehat tahu. Motor Papa aja rajin di servis. Masa istri sendiri malah nggak dirawat? Papa saya yang banyak duit aja. Cek Iva itu penting untuk deteksi dini kanker leher rahim. Apalagi kita yang punya kartu BPJS gratis. Mama mau deh periksa Iva di puskesmas. Nah gitu dong. Cek Iva dan cerdik sekarang juga. Pemirsa, selama Ramadan ini kami akan menyuguhkan kepada Anda acara yang tidak hanya mengemas dakwah, tetapi juga mengajak kita untuk merenungi keindahan dari syair-syair yang punya makna luar biasa untuk kehidupan dunia kita dan akhirat. Saksikan selalu syiar dan syair setiap hari pada pukul 22 waktu Indonesia Barat di TVRI. Syiar dan syair sejukkan hati. Ayo hidup bersih, sehat dan bahagia. Besok Papa antar periksa Iva ke puskesmas ya. Pakai periksa-periksa segala. Mama sehat tahu. Motor Papa aja rajin di servis. Masa istri sendiri malah nggak dirawat? Papa saya yang banyak duit aja. Cek Iva itu penting untuk deteksi dini kanker leher rahim. Apalagi kita yang punya kartu BPJS gratis. Mama mau deh periksa Iva di puskesmas. Nah gitu dong. Cek Iva dan cerdik sekarang juga. Hasil seleksi tahap pertama lomba produksi yang terbaik Piala Gatra Kencana TVRI tahun 2017. Untuk kategori Feature Indonesia Membangun, nominasinya Memang sudah mulai terjadi degradasi yang cukup serius, baik dalam hal luas kawasan maupun daya dukung lainnya. Banyak warga menggantungkan periuk nasinya di pasar rakyat. Belanja mengakrabi pemuda dan anak-anak, banyak warganya bertato dan hidup di jalanan. Yang dikomandani Orang dengan gangguan jiwa ini, tingkat di dalam keteraturan minum obat di sini akan mengurangi angka kekambuhan. Kegiatan yang kita lakukan, bagaimana orang-orang tunagrahita ini bisa mandiri.
km dari pusat kota. Mengunggah foto kegiatan motor pustaka di Facebook. Benar ya yang ibu dokter bilang, sehingga mereka mau merubah perilakunya seperti itu, dan itu butuh waktu yang lama. Dan terperangkap di dalam tumpukan sampah dapat menimbulkan ledakan jika mencapai kadar dan tekanan tertentu. Menebar kehangatan warga desa mulai bergulir. Yang paling kali menantang itu Kepmen pemerintahan 21 tadi yang melarang buka Trawel 2. Dengan buka Trawel 2 itu Teng Merapi, tanah sakral berlapis tradisi tetap menghidupi. Wi Kembili, Suwak dan lain sebagainya. Lalu untuk Pembangunan perkotaan begitu pesat. Gatra Kencana, karya terbaik insan TVRI. Mudik bareng guyub rukun. Mudik bareng guyub rukun. Pemirsa, telah hadir bersama kita di sebelah kiri saya Pak Budi, Menteri Perhubungan. Selamat malam Pak Budi. Dan juga di sebelah kirinya adalah Menteri PUPR Pak Basuki. Selamat malam Pak Basuki. Malam. Nah, kembali di mudik bareng guyub rukun. Ini belum selesai Pak Triawan ini tadi yang Pak Triawan sampaikan. Kenapa harus guyub, kenapa harus rukun? Emang tidak guyub atau tidak rukun? Gini, kita ingin memakai momentum Lebaran ini untuk lebih mempererat. Terus terangkan kemarin itu ada sedikit anget-anget lah ya waktu pilkada gubernur dan pilkada lainnya. Kita ingin justru dalam kita menyelenggarakan suatu gerakan besar mudik ini bukan saja di antara yang mudik tapi juga orang-orang yang tidak mudik ya ikut menjaga rumah-rumah yang ditinggalkan. Ya itu juga penting ya, ikut menjaga kedamaian. Orang pulang ke kampung halamannya itu harus nyaman kan, oh yang rumah ditinggalnya aman gitu kan. Tapi kata Cak Lontong dia bilang pastikan dulu kalau mau pulang mudik itu punya kampung halaman nggak katanya. Nah jadi itulah intinya supaya cool down, enak gitu suasananya. Punya kampung halaman tidak? Pak Basuki punya kampung halaman nggak? Wah ini repot nih jawabnya. Cuman kalau saya terakhir ada di Semarang. Jadi kebetulan ibu mertua juga tinggal satu-satunya di Semarang. Nah, ngomong-ngomong Semarang, bagaimana persiapan untuk jalan? Apakah jalan tolnya sudah siap semua? Apakah jalan fungsional sudah siap? Kalau transportasi itu ya, saya akan mengikuti, beliau ini kan komandannya, Kementerian Perhubungan ini. Nah, saya menyiapkan prasarananya, kalau dia katakan siap, yang siap pasti hanya sampai di Brebes. Tapi untuk bisa dimanfaatkan dalam rangka mudik ini, itu ada jalan yang sementara sampai dengan Weleri. Insya Allah yang terakhir sudah dicek oleh Bapak Kakor Lantas. Beliau menyampaikan sudah siap untuk dilalui. Nyaman tuh Pak? Kalau nyaman saya kira karena ini sementara, saya kira juga kita harus menurunkan sedikit standar kenyamanan. Nggak berdebu seperti tahun lalu? Insya Allah kita bersihkan ya. Jadi karena ini sudah, kalau tahun lalu itu agregat, sekarang ini sudah beton. Jadi sudah mudah-mudahan lebih baik. Nah itu Pak Menteri PU sudah menyiapkan jalannya, sekarang Pak Menteri Perhubungan nih. Pak, informasinya, beritanya, mudik kali ini pertumbuhannya dari Jakarta itu mungkin sekitar 5-6% Pak ya. Tetapi yang paling tertinggi itu justru melalui udara, hampir 9% lebih. Ya, kenapa ini Pak? Ya memang kalau dilihat pertumbuhan yang besar itu ada di Indonesia bagian timur. Jadi kami catat kalau Jakarta itu pertumbuhannya kira-kira 5%. Tapi ujung pandang itu pertumbuhannya 18%. Jadi kita harus bahagia, saudara-saudara kita di bagian timur ini sudah berusaha menikmati suatu matra transportasi yang canggih ya. Dan kita tahu juga kalau mau ke
Papua itu dari Surabaya kalau naik kapal 6 hari. Kapal dengan pesawat bisa 3-4 jam gitu ya. Jadi saya pikir ini suatu pertumbuhan yang menggembirakan untuk sektor transportasi. Dan ini juga hasil pembangunan. Kita banyak membangun bandara, memberikan ruang usaha yang baik juga pada transportasi airline, sehingga ini tumbuh. Ya. Nah, harapan kita tumbuh boleh tinggi, tetapi kita tetap concern tentang safety. Kita utamakan safety. Semua pesawat lebih dari 400 itu kita lakukan rem check. Nah, menurut catatan relatif baik ya. Jadi ini yang kita akan pegang, dan rem check itu kita berlakukan tidak saja di udara tetapi juga kapal, kereta api, bus. Bus agak kurang sedikit tapi ya kita akan ketati dalam rangka pengecekan di lapangan. Jadi tidak semua yang tidak boleh ada yang ikut dalam mudik lebaran ini. Iya Pak, terutama pesawat tuh Pak, itu rem ceknya harus benar-benar dan kelaikannya harus tinggi, karena kalau naik bus mogok di jalan kita bisa minggir Pak, kalau pesawat udara kan nggak bisa minggir Pak. Betul. Nah, bagaimana? Pak Rudi, kalau kita bilang bicara tentang mudik itu sebenarnya kan tidak hanya di Pantura. Ya. Kementerian Perhubungan sudah menetapkan 15 provinsi prioritas. Dari Aceh, Medan, Aceh, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan, sampai ke Kalimantan, Sulawesi, dan Bali. Dan itu kita semua siapkan, kita berikan perhatian penuh di darat, misalnya di Sumatera ya, kita akan ada 65 km jalan tol yang sudah bisa dilalui, dan itu operasional sebetulnya. Cuman sekarang dalam rangka mudik masih digratiskan. Jalan kemarin misalnya di Jalan Palembang Indralaya, katanya ada yang ambles, kami sudah kirim orang ke sana, sudah kirim ahlinya, ternyata itu bukan tolnya, tapi adalah jalan akses dari jalan nasional ke jalan tolnya. Karena di sana ada sutet gitu ya, jadi soil treatmentnya belum sempurna, tapi itu bukan jalan tolnya. Sekarang sudah diperbaiki, saya kira. Wah, tadi kita bicara mengenai moda transportasi udara. Bagaimana yang kendaraan roda 2 Pak? Masihkah banyak? Ya, ini satu perhatian yang khusus pada roda 2. Karena memang dalam undang-undang roda 2 ini bukan sarana transportasi. Tetapi pemerintah tidak bisa juga begitu saja meniadakan atau tidak memberikan kesempatan. Karena moda angkutan yang ideal, angkutan massal, LRT, BRT, MRT itu belum ada. Nah, untuk sekarang kita memang harus memberikan ruang untuk roda 2 ini. Nah, untuk mudik memang agak krusial karena kita menemukan lebih dari 50% penyebab dari kecelakaan lalu lintas itu karena motor. Ya, bisa dipahami, motor berjalan 12 jam capek sekali. Jadi kemungkinan itu terjadi. Nah, oleh karenanya kita menghimbau pemudik menggunakan motor, ya kalau bisa janganlah, gitu ya. Kalau deket-deket sampai Bandung, sampai Bogor bolehlah, Depok boleh, sampai Solo, Jogja, itu kan lebih dari 12 jam. Nah, oleh karenanya pemerintah juga konsekuen, kita menyediakan mudik gratis. Mudik gratis itu ada menggunakan bis, kereta api, kapal. Kita masih ada space kira-kira 7-8 ribu. Dan motornya juga gratis sampai Semarang gitu. Kan enak, gratis. Masih kosong Pak? Ada 8 ribu lagi ya. Jadi bisa kalau Pak Rudi mau mudik sana boleh juga. Pemirsa, sebelum kita nanti perdalam mengenai mudik gratis yang angkutan motor ini, kita lihat sekarang tayangan mengenai prasarana yang sudah disiapkan oleh pemerintah, oleh Kementerian PUPR. Ramcek sarana dan prasarana mudik bareng Guyup Rukun 2017. Inspeksi sarana dan prasarana penerbangan dilaksanakan mulai tanggal 19 Juni sampai dengan 8